AC Milan punya rencana jitu tuntaskan transfer Jonathan David. Dilansir dari Les Transfers, petinggi AC Milan akan mencoba menyelesaikan kedatangan striker Losi Lille Jonathan David pada bursa transfer Januari 2024. Prioritas Rossoneri tetap sama, yaitu mengamankan striker baru. Milan akan kembali lagi untuk bisa membajak Jonathan David dari Lille. Menurut La Gazzetta dello Sport, petinggi Rossoneri punya rencana untuk bisa menggondol bomber berpaspor Kanada. AC Milan berencana merekrut Jonathan David pada musim dingin 2024 ini, tetapi membiarkan sang pemain dipinjamkan ke Lille hingga Juni 2024 nanti. Solusi tersebut jelas bakal membuat petinggi Lille full senyum, karena mereka sendiri mematok minimal 50 juta euro atau sekitar 832 miliar rupiah. Pria berusia 23 tahun itu dikontrak hingga Juni 2025, yang mana sang pemain sudah mencetak total 62 gol dan 10 assist dalam 148 penampilan bersama Losi Lille. Mantan striker KA Gent itu saat ini sudah menjaringkan 4 gol dan 1 assist dalam 12 penampilan bersama Lille pada musim 2023-24. Walaupun demikian, harga 50 juta euro untuk AC Milan terbilang sangat tinggi untuk klub Liga Italia yang mengalami kesulitan finansial. Maka dari itu AC Milan pun menyiapkan rencana cadangan dengan mengincar 2 pemain untuk dibidik bila transfer Jonathan David mandek. Dilansir dari Sempre Milan, AC Milan sudah menyiapkan rencana cadangan seandainya mereka gagal menggait Jonathan David pada bursa transfer 2024. AC Milan diklaim akan bakal mengincar 2 penyerang lainnya, yaitu Petar Musa Benfica dan Baris Yilmaz Galatasaray. Dari keduanya, performa Petar Musa tampak lebih menjanjikan sebab sudah mencetak 4 gol dalam 10 penampilan bersama Benfica. Di sisi lain, Baris Yilmaz baru saja mencetak gol kemenangan untuk timnas Turki, walaupun masih nir gol di Galatasaray pada 2023-24. Walaupun demikian, tetap saja prioritas utama AC Milan tetaplah mengamankan Jonathan David pada bursa transfer 2024 nantinya. Rossoneri bahkan mengirim direktur mereka Giorgio Furlani untuk bisa melancarkan kesepakatan dengan Lille agar sang pemain bisa diboyong pada Januari 2024. Usut punya usut, Milan ternyata juga mengantongi nama lain apabila sampai gagal merekrut striker berpaspor Kanada itu. Bomber FC Porto Mehdi Taremi kabarnya siap diuber oleh tim merah hitam lagi, yang mana mereka dapat mengamankan striker asal Iran itu pada Januari 2024 dengan biaya 10 juta euro. Namun apabila Milan enggan mengeluarkan biaya 10 juta euro, mereka bisa menggait Mehdi Taremi pada Juni 2024 setelah kontraknya dengan FC Porto habis. Hanya saja, AC Milan pastinya bakal mendapatkan persaingan sengit dari Inter Milan yang juga ikut-ikut menunggu Mehdi Taremi berstatus bebas transfer dahulu. AC Milan bisa kejang-kejang pertahankan Mike Maignan, gaji naik 200% lebih. Mike Maignan merupakan salah satu kiper terbaik di era ini. Kiper Prancis itu sangat penting bagi AC Milan, bukan hanya karena statistik di lapangan, tetapi juga sisi kepemimpinannya. Maignan masih memiliki kontrak di AC Milan sampai 2026. Sejauh ini, ia memang dihargai dengan 2,8 juta euro per tahun. Jelang pembaharuan kontrak, sang kiper justru membuat heboh saat menuntut nominal fantastis hingga 8 juta euro, nyaris sama dengan kontrak striker Rafael Leao.
Giorgio Furlani dan tim bersedia menawar sedikit di bawah 6 juta euro per tahun untuk perpanjangan hingga tahun 2028. Tertulis di Sempre Milan melansir dari Calcio Mercato. Namun, AC Milan mungkin harus membayar lebih dari itu, kurang lebih menyamai milik Rafael Leao termasuk bonus, imbunya. Negosiasi masih tahap awal dan tentu masih ada waktu untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Namun jelas ada kenaikan gaji yang signifikan pada sang kiper. Tuntutan kenaikan gaji Maignan hampir 3 kali lipat dan akan menjadikannya orang dengan penghasilan tertinggi di klub jika hal ini benar-benar terwujud. Namun aksi Maignan ini telah menempatkan AC Milan dalam situasi sulit. Mereka harus memikirkan lagi seberapa besar tim ingin mempertahankan kiper Prancis itu. Jika AC Milan dan Mike Maignan masih belum menemukan titik terang perihal detail kontrak baru untuk memperpanjang masa baktinya, sang kiper bisa pergi sewaktu-waktu. Benarkah formasi mematikan yang bisa jadi andalan Pirlo tukangi AC Milan? Andrea Pirlo tidak menutup kemungkinan untuk melatih AC Milan di masa depan. Jika benar, ia bisa menggunakan beberapa formasi yang cocok. Saat ini AC Milan yang dilatih oleh Stefano Pioli tidak ada tanda-tanda akan mencari juru taktik baru, mengingat performa tim masih dalam track yang bagus. Hal itu bisa dilihat dari papan klasemen Liga Italia sementara, di mana AC Milan memimpin dengan 21 poin unggul 2 angka dari Inter Milan di peringkat kedua. Sementara di kancah Eropa, AC Milan juga tampil impresif belum terkalahkan di grup F Liga Champions, dengan raihan 2 kali hasil imbang dan duduk di peringkat ketiga dengan 2 poin. Artinya memang Pioli masih dipercaya untuk melatih AC Milan yang sudah ia bangun menjadi lebih kompetitif sejak beberapa musim lalu. Pelatih berusia 57 tahun itu bahkan dikontrak hingga 2025. Hanya saja bukan berarti posisi Pioli aman sepenuhnya. Pemecatan tetap bisa terjadi kapan saja, terutama jika Rossoneri mengalami penampilan buruk berkepanjangan. Hal itu disadari oleh Andrea Pirlo, mantan pelatih Juventus, dan kini menukangi Sampdoria, sehingga ia menyimpan hasrat untuk bisa melatih AC Milan jika ada kesempatan. Melansir dari Goal, pengakuan itu diutarakan oleh Pirlo ke mantan direktur olahraga AC Milan Paolo Maldini terkait niatnya untuk duduk di kursi panas San Siro. "Kami sudah membicarakan itu. Akan tetapi itu hanya obrolan antara kawan. Aku Pirlo." Sayangnya beberapa orang merasa tersinggung karena melihat kinerja saya memulai karir pelatih di Juventus tanpa kemajuan signifikan. Tambahnya, saya kemudian lebih memilih untuk membiarkan lapangan yang berbicara, katanya lagi. Andrea Pirlo mengaku lebih suka memainkan formasi 4-3-3 yang lebih menyerang dan menitik beratkan pada penguasaan bola. Meski demikian, Pirlo mengakui strateginya bisa saja berubah setiap saat, tergantung situasi dan kondisi para pemainnya. Di AC Milan, menerapkan formasi 4-3-3 cukup mendukung karena materi pemain dan kedalaman skuad juga terjaga. Luka Jovic atau Olivier Giroud bisa menjadi ujung tombak andalan, didampingi oleh Rafael Leao dan Christian Pulisic. Kedua winger itu sama tajamnya.